Jadi di hari ini kita akan belajar sedikit tentang function dan kelas ya teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman sudah belajar sedikit tentang Python, dasar-dasarnya, penggunaan variabel dan lain sebagainya, sehingga bisa mempermudah juga saat nanti belajar tentang sebuah fungsi maupun sebuah kelas. Sebelum ini sini udah ada yang paham tentang fungsi ataupun kelas di suatu bahasa pemrograman. Mungkin ada yang pernah tahu atau pernah menggunakan sebelumnya? Belum terlalu paham sih Mas Tara. Oke, kalau dari yang lain gimana? Kurang lebih sama ya? Jadi hari ini kita akan bahas lebih prefer pakai VS Code atau mau pakai Jupyter, bukan Jupyter ya, mau pakai Kaggle dari teman-teman. Kayak Mas, gue aja sih. izin Mas, di sini hujan besar sekali ya, jadi kurang jelas suaranya. Oke oke, makasih konfirmasinya. Minta record nantinya ya, takut ada patah-patah penjelasannya. Oke, Iya Kak. nah nggak apa-apa, kita pakai Kaggle ya. Jadi kita, saya share dulu. Udah terlihat? Harusnya udah ya. Udah aman Mas, aman aman. Oke, saya record juga ya harusnya. Maksudnya harus cek dulu. Ini udah sudah record. Oke, kita belajar sedikit tentang fungsi dan kelas. Saya akan coba buka sebuah code baru dan buka notebook baru di sini. Kita berikan nama saja fungsi dan kelas ya. Jadi fungsi dan kelas di bahasa pemrograman itu teman-teman, dia kalau fungsi dulu kita mulai dari fungsi. Fungsi sendiri itu adalah sebuah code yang dia itu membandel atau mengelompokkan sebuah atau beberapa baris code. Jadi semisal saya sering ngetik seperti itu. Ya, misal saya ketikkan sebuah variabel x sama dengan 5, y sama dengan 2 seperti ini. Oke, sudah jalan ya. Selanjutnya saya ingin katakan x ini adalah jari-jari dari suatu lingkaran dan y itu adalah tingginya. Saya coba gambarkan saja ya. Saya buka papan tulis di sini. Oke, katakan kita ingin membuat sebuah fungsi, bukan sebuah fungsi sih. Kita ingin menghitung sebuah luas dari lingkaran seperti itu. Kita ingin hitung luas lingkaran. Setelah dihitung luasnya, kita akan kalikan dengan tingginya sehingga didapati volume sebuah silinder. Nah, diketahui silindernya ini itu punya jari-jari di 5 cm. Lalu tingginya ini katakan, oke kita naikkan aja kayaknya jadi 10 ya. Soalnya gambarnya agak panjang, ini kok cuma 2. Oke, 10 cm. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan tuliskan rumus daripada volume dari sebuah silinder ya, yaitu kita cari dulu luas dari lingkarannya yaitu 2 kali jari-jarinya yaitu 5, kemudian dikali dengan pi yang dimana di sini karena bukan kelipatan 7 kali 3,14. Ini untuk mencari lingkarannya saja. Nanti baru kita kalikan dengan tingginya yaitu dikali dengan 10 seperti itu. Sebenarnya nggak usah kurung juga ya karena kali semua. Oke, intinya kita ingin menuliskan seperti ini. Dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau bisa kita lanjut ke kodenya? Sorry Mas, ini tadi Mas Tara lagi buka papan tulis. Soalnya nggak kelihatan papan tulisnya, yang kelihatan di sini dari Kaggle-nya aja. Oh, oke, oke. Makasih. Saya coba share entire screen kalau gitu. Oh, saya cuma... Ah, kalau gini gimana?
Nah, ini baru kelihatan, Mas. Oke, aman. Oke. Untuk rumusnya udah inilah ya teman-teman udah tahu lah ya. Iya, Mas. Mas, ini nggak ada suaranya ya? Oh iya, belum saya aktifkan, sorry. Oke, makasih. Jadi rumusnya tadi ada yang kurang ya teman-teman. Dia PR kuadrat. Rumusnya PR kuadrat. P-nya yang 3,14 terus dikalikan dengan jari-jari dikuadratkan. Berarti di sini 2 dikali dengan X-nya kita kalikan dikuadratkan. Kurang lebih dikuadratkan seperti itu. Kita bisa aja tuliskan kali X itu sendiri ya. 2 dikali X dikali X. Atau nggak pakai 2. Wait, saya coba cari aja dulu deh. Rumusnya lingkaran. Teman-teman ada yang ingat nggak rumus lingkaran? Dia kalau nggak salah cuman ini kan ya, jari-jari kuadrat ya. Jari-jari dikali pi kuadrat. Sehingga saya nggak pakai 2 Pak. Ini nggak usah pakai 2 di sini. Oke, saya tulis ulang aja biar jelas. Jadi pertama kita cari dulu luas dari lingkarannya yang dimana itu adalah jari-jari dikalikan dengan jari-jari atau jari-jari kuadrat ya sama aja. Lalu dikalikan dengan 3,14. Itu adalah luas dari lingkaran kita kalikan dengan 10 sehingga didapati volumenya. Kita buat di sini di mana itu adalah 5 ya. 5 kita simpan di X. Jadi kita panggil X dikali X. Kemudian dikali dengan pi-nya yaitu 3,14. Saya jalankan. Saya dapati angka 78,5. Itu adalah si luas lingkarannya itu 78,5 cm kuadrat. Seperti itu. Centimeter kubik. Kuadrat. Centimeter kuadrat, bukan kubik. Persegi. Ini luas dari lingkarannya. Nah, sekarang hasilnya ini harus kita kali dengan 10. Maka saya simpan dulu nih. Saya simpan dulu sih ini di sebuah variabel luas lingkaran sama dengan ini. Saya jalankan. Tadi akan simpan. Selanjutnya, saya ingin mengalihkan luas lingkaran dengan Y-nya. Ya. Ini kan kita udah dapat ya tadi 78,5 hasilnya. Terus dikali lagi dengan Y-nya yaitu 10 atau tingginya. Maka saya kalikan luas lingkaran kita kalikan dengan Y. Didapatkan 785, di sini saya berikan volume silinder. Nah, terus saya print sama dengan print volume silinder. Maka didapati hasilnya seperti ini, yaitu 785 cm kubik. Dari sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas? Udah jelas, Mas. Jelas, Sudah. Mas. Aman. Ya, kita sudah punya sebuah code di sini, code sederhana. Sekarang kita katakan punya sebuah kasus di mana kita punya sebuah silinder lagi, tapi dengan ukuran yang berbeda.
Katakan ternyata jari-jarinya adalah 10 dan tingginya adalah 20 cm. Maka saya harus merubah lagi satu-satu yang ada di sini, benar? Misal saya punya kode itu sudah jauh di bawah. Nah, kalau saya naik lagi ke atas, maka kode yang di bawah juga akan terpengaruh. Sehingga saya nantinya harus mengetikkan ulang dan menyimpannya di variabel yang namanya berbeda dengan volume silinder ini. Katakan ternyata yang ada di volume silinder, variabel volume silinder, variabel luas lingkaran ini, itu ternyata nantinya akan dipakai di program yang lain. Nah, saat saya ingin mengkalkulasikan volume dari yang lainnya, silinder lainnya, saya nggak bisa pakai variabel yang sama, karena variabel yang ini akan terpengaruh dan programnya akan berantakan. Dan itu akan mengulangi penulisan 4 baris sel ini. Ya, saya harus mengetikkannya ulang. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak mengetikkannya ulang ya? Caranya adalah dengan membuat sebuah fungsi. Ini cara dasar dalam membuat fungsi. Fungsi di Python selalu diawali dengan def. Oke, def kemudian nama fungsinya. Nama fungsi ingat nggak boleh pisah ya, harus jadi satu. Kemudian saya hapus lagi. Kemudian buka kurung adalah sebagai tempat parameter. Lalu parameter yang ingin kalian masukkan boleh satu, boleh dua, boleh banyak, boleh nggak ada, ya. Jadi seberapa parameter yang ingin kalian masukkan. Lalu di dalamnya ada program. Oh ingat titik dua berarti pembukaan fungsi. Lalu di dalamnya ini ada program gitu ya. Yang mana programnya itu dia ada code nanti di sini ada code bla 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 yang nantinya akan menggunakan variabel parameter-parameter yang ada di sini. Oke, ini sedikit tentang sebuah fungsi di dalam Python. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang struktur dasarnya? Oke, saya rasa tidak ada. Kalau gitu saya lanjut. Jadi, pertama saya akan mengetikkan sebuah def untuk memberitahukan bahwa ini adalah fungsi. Saya ingin memberikan nama fungsinya adalah hitung volume silinder. Lalu saya akan bikin parameter di sini. Oke, katakan kita nggak usah pakai parameter dulu biar gampang. Saya berikan titik dua di sini. Oke, di sini adalah tempatnya parameter, parameternya kosong. Sini titik dua, lalu saya enter. Jangan lupa berikan indentasi ya teman-teman. Kalau tidak otomatis seperti ini, misalnya ini, berikan 3 spasi, 1, 2, 3. Itu udah cukup. Atau pakai tab, kalau kalian ada tab gitu, tab. Di sebelahnya Q, itu sama. Apa yang harus diketikkan di sini? Kita ketikkan ulang kode yang ada di atas. Di sini saya tuliskan, kita ganti ya X-nya jadi jari-jari. Jari-jari sama dengan 5. Lalu tinggi sama dengan 10 ya tadi ya. 5 dan 10. Yang ini. Lalu kita hitung dengan rumus di bawahnya yang mana. eh, Oke, 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 oke. Kita langsung aja print hasilnya ya. Oh nggak usah, kita return deh kan. Return. Kita kembalikan nilai ya, nggak usah di print. Kita kembalikan nilainya aja biar nanti bisa di print. Kita return hasil dari jari-jari kuadrat ya. Jari-jari kuadrat berarti jari-jari dikali jari-jari. Kemudian kita kalikan dengan 10. Dikali lagi dengan 3,14. Saya taruh di sini. Kali dengan 3,14. Oke, sehingga saat saya definisikan, kita sudah punya sebuah fungsi. Ingat saat kita jalankan ini, fungsinya belum jalan. Kita baru punya sebuah fungsi yang namanya itu hitung volume silinder. Baru didaftarkan, ada kodenya, tapi kodenya belum jalan. Jadi yang tercatat itu baru ini doang. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya, kita bisa panggil nama fungsinya. Yang mana nama fungsinya adalah hitung volume silinder. Buka kurung, tutup kurung.
cara memanggil sebuah fungsi adalah panggil namanya, ya, nama fungsinya, lalu kita buka kurung dan tutup kurung. Kalau dia pakai parameter, maka wajib di sini harus ada parameter seperti itu ya. Sesuai dengan berapa parameter yang ada di situ. Karena di sini nggak ada, ya nggak usah. Saat saya jalankan, dia akan mengembalikan nilai yang sama seperti kode yang di atas tadi. Ini lebih compact, lebih rapi juga, jadi lebih cepat juga. Kalian nanti mau mengembalikan nilai ini nggak usah lagi bikin program baru. Tinggal panggil nama fungsinya, hitung volume silinder, buka kurung tutup kurung, jalankan. Maka kalian dapat perhitungannya. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang fungsi? Sudah aman ya? Oke, itu sedikit tentang fungsi. Selanjutnya, kita belajar parameter. Ya, sebelumnya kita membuat fungsi kosong. Lalu kita akan buat parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nilai pengganti sementara. Mungkin agak sulit kalau kita jelaskan dengan kata, kita langsung aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini saya punya jari-jarinya 5 dan tingginya 10. Yang mana itu predefined dan dia sudah tidak bisa dirubah lagi. Saat ini sudah saya daftarkan, maka ya fungsi saya hanya bisa saya jalankan saja. Saya nggak bisa merubah secara langsung dari luar jari-jari dan tingginya. Kecuali saya rubah seperti ini. Misal kita ingin kalkulasi yang satu ini. Oh, jari-jarinya 10, tingginya 20. Kita rubah di sini. 10 dan 20. Saya simpan lagi. Maka fungsi yang tadi akan ditulis ulang dengan jari-jarinya 10 dan tingginya 20. Lalu saya jalankan, maka hasilnya akan berubah menjadi 3140. Mudah daripada kita menghitungkan ini semua. Tapi sama seperti tadi teman-teman, ada kemungkinan bahwa fungsi ini akan dipakai di berbagai program. Dan jika ini kita tetapkan dan tidak bisa kita rubah, ya artinya saat saya rubah, program yang telah menggunakan fungsi ini akan berubah juga hasilnya, mempengaruhi program lain. Oleh karena itu kita tetapkan yang namanya parameter. Parameter namanya seperti variabel, ya teman-teman. Jadi aturan membuat parameter itu sama seperti variabel. Misal X dan Y. Boleh, valid. Atau saya mau tulis var 1, var 2. Valid. Atau saya mau tulis seperti ini. Jari-jari dan tinggi. Valid juga. Tapi yang perlu diingat adalah saat kalian ingin membuat sebuah parameter, pastikan kalian menggunakan nama yang sama di bawah. Di sini saya punya variabel lokal. Variabel lokalnya fungsi ya. Itu jari-jari dan tinggi. Saya berarti kalau mau merubah dua ini dari luar saat pemanggilan di sini, saya harus pakai nama yang sama, yaitu jari, jari, dan tinggi. Seperti ini. Jadi apa yang saya isikan di sini akan terisi di sini secara otomatis. Dan apa yang saya isikan di sini akan terisi di sini. Dan kita sudah nggak perlu nyimpan variabel begini, teman. Kita cukup seperti ini. Jari-jari, kali jari-jari. Ini kita rubah menjadi tinggi. Jadi dia udah nggak usah disimpan lagi, tinggal langsung dijalankan saja. Ya, jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Ini contoh, misal saya punya 5 untuk jari-jarinya itu saya set 5 dan tingginya 10. Berarti semua yang ada di kode dengan jari-jari akan diganti dengan 5 sebelum dijalankan. Dan yang tinggi akan dirubah menjadi 10. Sehingga saat dijalankan ya, saat saya memanggil hitung volume silinder, maka yang dijalankan adalah 5 dikali dengan 5 dikali dengan 3,14 dikali lagi dengan 10 seperti ini. Dia langsung otomatis dibuat seperti itu dan dijalankan. Atau saya mau buat lebih simpel menggunakan X dan Y. Misal X. Maka semua yang nantinya akan berisi nilai X harus saya ganti dengan X. Di sini nilai harus sama. Gitu. Nah, oke. Itu tentang parameter. Agar tidak membingungkan, saya akan rubah kembali menjadi nama jari-jari dan tinggi seperti ini.
kita define dulu si fungsinya, sehingga fungsinya nanti akan ditulis ulang. Nah, tapi cara pemanggilannya tidak bisa seperti ini lagi, teman-teman. Dia akan error. Karena udah ada parameter, dan parameter ini harus diisi. Di sini, yang harus diisi pertama adalah jari-jari. Kita lihat dulu jari-jarinya berapa dari studi kasus tadi. Jari-jari adalah 5. Berarti saya isikan 5 di sini. Koma, baru saya isikan tingginya, yang mana itu adalah 10. Oke, maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, saat saya ingin mencari yang lain, saya nggak usah menuliskan itu lagi, saya tinggal panggil aja. Hitung volume silinder seperti ini. Kemudian saya buka kurung dan saya berikan jari-jari dari silinder yang lain yaitu 10 dan 20. Maka dia menjadi seperti ini. Ini sudah secara otomatis. Jadi kita nggak usah meredefine sebuah fungsi berulang-ulang atau menuliskan kembali sebuah kode yang panjang. Dan ini semua bisa berlaku di berbagai macam hal. Kalian misalnya mau bikin aplikasi, misal katakan kalian ingin bikin fungsi login, bisa pakai. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang eh, sebuah fungsi ya. Silakan. Oke, saya rasa tidak ada, jadi kita akan lanjut. Kita membuat sebuah kelas. Jadi, teman-teman, bedanya sebuah fungsi dengan kelas ya. Kelas ini bisa menyimpan banyak fungsi di dalamnya, tapi dengan hanya satu parameter. Jadi, semisal kalau di sini kita punya sebuah parameter seperti ini, dan kita punya fungsi begini ya. Kita bisa menetapkan satu parameter ini, tapi bisa digunakan untuk banyak fungsi yang berbeda. Misal saya ingin bikin sebuah kelas yang namanya kalkulator. Kelas kalkulator dua. Lalu kita akan seperti ini. Sama cara penulisannya kurang lebih mirip dengan sebuah fungsi, namun diawali dengan kelas begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya oke, eh, sebentar, tes, suara saya masuk nggak teman-teman? Masuk Mas Tara, masuk. Oh, aman ya, oke. Jadi kelas kalkulator seperti ini. Lalu kita buatkan sebuah fungsi sederhana dulu, yang mana fungsinya adalah untuk menginisialisasi sebuah nilai. Div ini, lalu kita buat seperti ini dan kita salvo. Selanjutnya, kita bisa menetapkan berbagai macam hal di dalam sini. Misal, kita ingin mengoperasikan dua angka. Di dalam sini kita bisa tuliskan sebetulnya self, sepertinya tidak ini x sama dengan self dot x dan y sama dengan self dot y. Kalau tidak salah seperti ini, saya lupa juga. Coba kita lihat dulu. Ya, jadi ini penulisannya teman-teman. Di sini penulisan saya ada yang terbalik. Seharusnya self-nya dulu seperti ini.
kita tuliskan dengan self dot x sama dengan x dan self dot y sama dengan y. Jadi anggap aja x dan y-nya ini adalah angka pertama. Jadi x-nya angka pertama, y-nya angka kedua. Lalu di bawahnya saya ingin buat sebuah fungsi lagi untuk penjumlahan. Def jumlah seperti ini. Lalu kita berikan self. Maksud dari self di sini adalah kita akan menggunakan semua parameter yang ada di sini. Init ini fungsinya saat saya panggil uh, sebuah kelas ya. Saya manggilnya sama caranya seperti secara memanggil sebuah fungsi. Namun saat parameter, nah parameternya ini nanti dari sini saya akan membukakan sebuah kurungan seperti ini dan kita bisa masukkan angka berapapun, 4 dan 7. Ini adalah cara pemanggilannya. Dan saat saya memanggil metode ini, yaitu dot jumlah, maka dia secara otomatis akan menggunakan angka yang ada di sini untuk operasinya. Ya, jadi dia otomatis. Kita coba buat di sini, yaitu x self dot x ya, self dot x ditambah dengan self dot y. Return. Lalu di bawahnya kita buatkan pengurangan, misal def kurang, ya, def kurang self. Lalu kita return self dot x dikurang dengan self dot y. Lalu ada bagi, kali, dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini kita akan pakai jumlah dan kurang saja untuk mempersingkat waktu. Saya jalankan dan saya udah punya sebuah kelas yang namanya kalkulator. Nah, saya panggil lah kalkulator, saya masukkan angka pertama, lalu ada angka kedua, terus ada jumlah di sini. Kita jalankan. Sini ada sedikit kalkulator object has no attribute x. Kita cek di mana. Oh, ini yang tadi salah, belum dihapus. Kita jalankan ulang, maka didapatkan jumlahnya adalah 11. Saat saya rubah metode menjadi kurang, maka dia akan menjadi 4 dikurang 7, yang mana hasilnya minus 3. Jadi teman-teman, sebuah kelas itu nanti bisa kita panggil seperti ini. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya sebuah fungsi init. Fungsi init adalah untuk menggantikan parameter seperti di fungsi pada umumnya. Ya, nanti diisi di sini. Lalu kita punya fungsi yang ada di dalam kelas. Kita sebutnya sebagai method atau metode. Oke? Jadi penyebutannya adalah fungsi di dalam kelas, penyebutannya adalah metode. Nah, lebih seperti itu. Dan ya teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan ini. Oke, dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Karena habis ini saya akan memberikan tugas dan seperti biasa rangkuman ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari aku cukup, Mas. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Oke, mungkin untuk hari ini cuman fungsi dan kelas ya. Besok kita akan mulai analisis data secara ringan. Mengenai kelas sendiri, saya akan berikan sebuah tugas, yaitu kalian pertama mungkin buat fungsi jumlah, fungsi kurang, fungsi bagi, dan fungsi kali. Lalu kalian rubah itu semua menjadi sebuah kelas kalkulator seperti ini. Jadi nanti ada def jumlah, def kurang, def bagi, def kali, dan lain sebagainya. Lalu buat rangkuman untuk pertemuan hari ini. Jadi yang non teknisnya yaitu buat rangkuman satu. Lalu yang teknisnya itu ada dua, yaitu pertama bikin fungsi dari 4 operasi dasar dan dirubah menjadi kelas. Ya, saling berkaitan. Oke, itu mungkin untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya sebelum saya tutup? Sorry Mas, Mas, aku bisa diulang tadi tugasnya? Oke, tugasnya ya. Tugasnya yang pertama adalah uh, merangkum seperti biasa yang udah ada di video. Nanti yang kedua adalah melakukan pembuatan fungsi dari operasi dasar, yaitu jumlah, kurang, bagi, dan kali.
Lalu pembuatan sebuah kelas ya, membuat kelas kalkulator yang lengkap. Jadi ada jumlah, ada kurang, ada bagi, dan ada kalinya seperti itu. Oke, dari sini dulu. Ya, jika tidak ada, mungkin teman-teman saya coba cek dulu buat ya, absensinya masih mungkin yang ada di sini ya dari Tristan mungkin belum ya. Tristan belum. Ya, yang ada di sini baru Tristan aja yang belum. Nah, silakan absensi ya. Ini itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih juga, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Makasih Mas Tara.